Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari video-video sebelumnya, yaitu mengenai organisasi pergerakan nasional atau pergerakan kebangsaan. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai organisasi pelopor yang nantinya bercita-cita untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Nah, ada beberapa organisasi yang kita bisa katakan sebagai pelopor, yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, kemudian Indes Partai. Nah, kemudian di video sebelumnya juga kita sudah membahas mengenai gerakan keagamaan. Itu ada NU, ada Muhammadiyah, kemudian ada gerakan pemuda yang nantinya melahirkan Sumpah Pemuda, kemudian gerakan wanita dan Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai pergerakan atau perkembangan yang dilakukan oleh partai-partai politik di Indonesia dalam rangka untuk mewujudkan visi Indonesia merdeka, seperti itu. Jadi, video ini merupakan lanjutan dari video-video sebelumnya, seperti itu. Nah, berbicara mengenai partai politik, pasti banyak partai-partai politik yang bermunculan pada masa pergerakan nasional. Ya, kita bisa ambil contoh, ada PNI, ada PKI dan lain sebagainya. Oke, kita masuk saja ke pembahasan. Yang pertama kita akan membahas mengenai Partai Komunis Indonesia atau disingkat PKI. Nah, mungkin agak sedikit sensitif kalau misalnya membicarakan Partai Komunis Indonesia, karena kita sama-sama tahu bagaimana perjalanan dari partai ini sendiri bisa dikatakan kurang baik seperti itu di Indonesia. Nah, Partai Komunis Indonesia itu muncul dari paham komunis yang dibawa oleh Snevely, ya. Snevely ini adalah seorang berkebangsaan Belanda yang nantinya mendirikan sebuah partai politik yang beraliran komunis yang dikenal dengan sebutan ISDV tahun 1913. Kemudian pada tahun 1920, ISDV diganti menjadi Perserikatan Komunis Hindia dengan Semaun sebagai ketuanya. Jadi Semaun ini pada awalnya merupakan bagian dari Sarekat Islam. Namun pada akhirnya Sarekat Islam terpecah menjadi dua, ada SI Putih yang dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto, kemudian ada SI Merah yang dipimpin oleh Semaun dan Darsono. Kemudian tahun 1920 ini Semaun menjadi ketua dari Perserikatan Komunis Hindia. Kemudian pada 23 Mei 1923, Perserikatan Komunis Hindia diganti menjadi Partai Komunis Hindia. Dan pada akhirnya pada tahun 1924, Partai Komunis Hindia itu berganti namanya menjadi Partai Komunis Indonesia. Dan dalam perkembangan selanjutnya, tahun 1927 PKI dicap sebagai partai terlarang karena sangat menentang kebijakan-kebijakan Belanda di Indonesia. Kemudian selanjutnya ada Perhimpunan Indonesia atau disingkat PI. Perhimpunan Indonesia didirikan di Belanda tahun 1908 oleh mahasiswa Indonesia yang bersekolah di sana. Jadi Perhimpunan Indonesia merupakan kumpulan pelajar-pelajar Indonesia yang kuliah atau bersekolah di Belanda. Didirikan oleh usulan Sultan Kasajangan, Soripada, dan RM Noto Suroto. Pada awalnya Perhimpunan Indonesia bernama Indis Vereniging atau Perhimpunan Hindia karena belum ada yang mengenal konsep Indonesia pada waktu itu. Tujuan dari Indis Vereniging memperjuangkan kepentingan orang Indonesia di Belanda secara sosial dan budaya. Kemudian pada tahun 1913, Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat mulai memikirkan masa depan Indonesia secara politik yang ingin memunculkan konsep Indonesia ke dunia internasional. Kemudian pada 1922 namanya berubah menjadi Indonesische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia yang mengandung makna identitas baru bagi mereka, yaitu Indonesia. Karena sejatinya masyarakat di luar Indonesia itu tidak mengenal yang namanya Indonesia. Mereka hanya menyebut Indonesia dengan sebutan Hindia. Seperti itu. Jadi ketika muncul konsep Indonesia, disitulah baru masyarakat luar Indonesia itu berpikir atau mengetahui bahwasannya, oh ternyata Hindia itu adalah Indonesia.
seperti itu. Dan itu merupakan salah satu hal yang dilakukan oleh Perhimpunan Indonesia di Belanda pada waktu itu. Nah, visi dari Perhimpunan Indonesia bisa dikatakan non-kooperatif, di mana yang pertama visinya itu adalah Indonesia ingin menentukan nasibnya sendiri, dalam tanda kutip merdeka. Kemudian yang kedua, bangsa Indonesia mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri. Dan yang ketiga, bangsa Indonesia harus bersatu melawan penjajah. Nah, itu adalah visi dari Perhimpunan Indonesia yang kita bisa lihat atau kita bisa simpulkan dari visinya ini itu ingin mewujudkan atau memiliki misi menciptakan atau mewujudkan Indonesia merdeka. Kemudian selanjutnya Muhammad Hatta sebagai ketuanya pada waktu itu menerbitkan kembali majalah Hindia Putra sebagai wadah perjuangan anti kolonial. Jadi di situ tulisan-tulisan anti kolonial kembali diterbitkan melalui majalah Hindia Putra. Kemudian Iwa Kusuma Sumantri menjadi ketua pada tahun 1923 dan menyebarkan ide non-kooperatif, yaitu berjuang tanpa kerjasama dengan Belanda. Karena mungkin mempunyai keinginan untuk berjuang karena hasil keringat bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian pada tahun 1924, Hindia Putra berganti namanya menjadi Indonesia Merdeka. Dan pada tahun 1925 itu resmi menjadi Perhimpunan Indonesia. Jadi diresmikan di Indonesia itu sendiri pada tahun 1925 ketika mungkin pada waktu itu banyak pelajar-pelajar Indonesia yang sudah kembali menuntut ilmu di Belanda dan kembali lagi ke Indonesia seperti itu. Dan di sini Muhammad Hatta itu menjabat sebagai ketua Perhimpunan Indonesia terlama, yaitu kurang lebih sekitar 6 tahun. Nah, di sini kita bisa lihat dari anggota-anggota Perhimpunan Indonesia itu banyak tokoh-tokoh penting dalam perjuangan untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini anggota-anggotanya kita bisa lihat sama-sama, ada Ahmad Subarjo, ada Sukiman, ada Arnold Mononutu, Sudipyo Wiryowerdoyo, Profesor Mr. Sunaryo Sastrowardoyo, Sastro Mulyono, Abdul Majid, Sultan Syahril, Sutomo, Ali Sastro Amijoyo, dan lain-lain. Nah, dari anggota-anggota Perhimpunan Indonesia ini kita bisa lihat bahwasannya mereka-mereka ini merupakan tokoh-tokoh penting. Kita bisa lihat ada Sultan Syahrir, ada Ahmad Subarjo, yang nama mereka itu sangat sentral, sangat penting pada perjuangan untuk merebut kemerdekaan dari Jepang. Kemudian ada Ali Sastro Amijoyo yang menjadi kabinet, yang menjadi Perdana Menteri pada masa demokrasi liberal. Kemudian ada juga Sukiman dan lain sebagainya. Jadi banyak tokoh-tokoh penting Indonesia itu dulunya merupakan anggota dari Perhimpunan Indonesia, dan mereka itu menuntut ilmu di Belanda dengan tujuan untuk merebut kemerdekaan atau mewujudkan visi misi mereka, yaitu Indonesia merdeka seperti itu. Jadi bukan serta-merta mereka sekolah jauh-jauh ke Belanda hanya untuk senang-senang, tapi lebih jauh dari itu mereka ingin mempelajari tentang perkembangan politik di dunia dan ingin menerapkannya di Indonesia seperti itu. Kemudian Partai Nasional Indonesia. Mungkin kita tidak heran ya dengan partai yang satu ini. Partai Nasional Indonesia merupakan partai yang didirikan oleh Soekarno. Ya, Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia dan sangat berperan penting dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya bernama Algemene Study Club ya, tahun 1925. Kemudian pada waktu itu ideologi yang berkembang di Indonesia itu banyak. Ya, salah satunya ada nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Dan menurut Soekarno itu dapat dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, pada tahun 1927 berdiri Perserikatan Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno, dan anggotanya adalah bekas dari anggota Perhimpunan Indonesia seperti itu. Tujuan dari organisasi ini adalah menjadi wadah bagi para nasionalis untuk memperjuangkan negara Indonesia yang merdeka. Nah, jadi Partai Nasional Indonesia itu bisa dikatakan sebagai wadah bagi para tokoh-tokoh nasionalis untuk memperjuangkan hak mereka, untuk memperjuangkan keinginan mereka agar menjadikan Indonesia itu sebagai negara yang merdeka seperti itu. Dan bahkan Partai Nasional Indonesia ini ya dalam perkembangannya nanti sangat panjang ya perjalanan sejarahnya itu.
di mana Partai Nasional Indonesia nanti pada saat ini tuh kita kenal dengan sebutan PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Kemudian Perserikatan Nasional Indonesia berganti nama menjadi Partai Indonesia dan berlandaskan 3 asas. Ada 3 asas ya yang diusung oleh Partai Nasional Indonesia. Yang pertama ada self-help, yaitu prinsip menolong diri sendiri yang didasari keyakinan bahwa bangsa Indonesia dengan kekuatan sendiri mampu memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang telah rusak oleh penjajah. Jadi menolong diri sendiri. Jadi usaha dari masyarakat Indonesia untuk memperbaiki sesuatu yang dalam tanda kutip rusak, seperti itu. Kemudian asas yang kedua itu non-kooperatif, yaitu tidak mengadakan kerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda. Jadi tidak menerima embel-embel kerjasama yang nanti akan menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, seperti itu. Terus asas yang ketiga ada marhainisme, yaitu memberantas kemiskinan dan kesengsaraan. Nah, jadi 3 asas yang diusung oleh PNI, ada 3 ya, ada 3 asas yang diusung oleh Partai Nasional Indonesia. Ada self-help, non-kooperatif, dan marhainisme. Dan marhainisme ini jadi salah satu nama dari PNI nantinya dengan sebutan PNI marhainisme. Jadi mencoba untuk memberantas kemiskinan dan kesengsaraan. Jadi untuk membawa masyarakat Indonesia ke dalam kesejahteraan. Karena pada waktu itu kan kita bisa bayangkan bagaimana masyarakat Indonesia itu sangat sengsara ya mungkin pada waktu masa penjajahan. Jadi jauh dari kata sejahtera dan tentram, seperti itu. Nah, pada perkembangan selanjutnya Partai Nasional Indonesia itu nanti akan pecah menjadi 2 bagian. Ketika Presiden Soekarno dipenjara, ditangkap oleh Belanda, dan PNI itu pecah menjadi 2 ya, ada 2. Ada Partai Nasional Indonesia Baru dan kemudian ada Partindo ya, ada Partai Indonesia. Jadi nanti pada perkembangan selanjutnya itu semua partai politik yang pernah bermunculan di Indonesia itu tidak berjalan dengan mulus. Banyak rintangan yang mereka hadapi dalam rangka untuk mewujudkan visi misi mereka untuk Indonesia merdeka. Nah, untuk PNI itu nanti terpecah menjadi 2. Tadi kalau PKI kan dijadikan sebagai partai terlarang karena dianggap terlalu radikal menentang kebijakan-kebijakan Belanda, sedangkan PNI itu nanti dipecah menjadi 2 bagian. Ada PNI Baru dan juga ada Partindo, seperti itu, Partai Indonesia. Dan nanti ke semua partai-partai ini nanti akan bergabung dalam satu kesatuan di akhir, yaitu GAPI, Gabungan Politik Indonesia, seperti itu. Jadi gitu ya perkembangan dari Partai Nasional Indonesia yang mencoba untuk menggiring Indonesia menuju Indonesia yang merdeka. Meskipun tidak semulus yang dibayangkan, tapi pada akhirnya nanti akan menemukan akhir yang bahagia, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada Partai Indonesia Raya atau Parindra. Partai Indonesia Raya itu didirikan pada tahun 1935 oleh Dr. Sutomo yang merupakan gabungan antara PBI, Persatuan Bangsa Indonesia, dengan BU, Budi Utomo. Jadi Dr. Sutomo ini adalah orang yang mendirikan organisasi Budi Utomo yang kita kenal sampai saat ini merupakan organisasi pelopor lah bisa dibilang, sehingga tanggal lahirnya Budi Utomo dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, Partai Indonesia Raya itu bersifat kooperatif dan moderat. Karena apa? Karena Belanda sudah sangat keras menentang partai-partai yang bermunculan. Jadi mau tidak mau, agar tetap menjaga eksistensi tiap partai yang ada, maka mereka mencoba untuk bersifat kooperatif, kerjasama dengan Belanda, jadi tidak menentang Belanda, seperti itu, agar mereka bisa tetap bertahan. Kemudian Partai Indonesia Raya ini bertujuan ingin memasukkan anggota-anggotanya dalam Volksraad agar dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Jadi Volksraad ini adalah Dewan Rakyat ya, Dewan Rakyat, atau mungkin di zaman sekarang dikenal dengan istilah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian tujuan lainnya adalah memperdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi dengan basis
ekonomi kerakyatan. Nah, jadi itu Parindra. Kemudian yang selanjutnya ada GAPI, Gabungan Politik Indonesia. Nah, GAPI ini didirikan oleh Muhammad Husni Tamrin pada tanggal 21 Mei 1939. Partai yang tergabung ke dalamnya adalah Parindra, Gerindo, PSII, Persatuan Partai Katolik, Persatuan Minahasa, Partai Pasundan, dan Partai Islam Indonesia. Nah, 3 asas perjuangan dari GAPI. Yang pertama ada hak untuk menentukan diri sendiri. Yang kedua, persatuan nasional seluruh bangsa Indonesia dengan berdasarkan kerakyatan dalam paham politik, ekonomi, dan sosial. Dan yang ketiga, persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia. Jadi 3 asas perjuangan GAPI ini bisa dikatakan sebagai bentuk perjuangan dari GAPI ini untuk mewujudkan visi Indonesia merdeka. Ya, tadi hak untuk menentukan diri sendiri. Berarti itu kan merdeka dari bangsa manapun. Persatuan nasional seluruh bangsa Indonesia. Kemudian persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia. Nah, jadi GAPI ini banyak partai ya yang tergabung ke dalamnya. Tadi kan sudah disebutkan ada Parindra, Gerindo, PSII, dan lain sebagainya. Mereka itu memiliki tujuan yang sama. Bukan hanya GAPI, tapi di luar GAPI pun juga sama. Seperti itu ya. Kemudian untuk kongres pertama GAPI itu terjadi atau dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 1939. Dengan hasilnya itu adalah Indonesia berparlemen. Jadi Indonesia memiliki pemerintahan sendiri. Indonesia mempunyai parlemen atau pemerintahan seperti itu. Kemudian pada bulan Desember tahun 1939, GAPI menyelenggarakan Kongres Rakyat Indonesia di Jakarta yang isinya melanjutkan Indonesia berparlemen dan menyadarkan rakyat akan pentingnya membentuk tata negara yang demokratis. Penetapan bendera merah putih sebagai bendera negara, lagu Indonesia Raya sebagai lagu negara, dan penggunaan bahasa Indonesia. Dan ini sebenarnya harusnya sudah tertuang dalam Sumpah Pemuda, tapi pada pelaksanaannya Belanda tetap masih mengekang apa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Jadi tidak bisa mengaplikasikan hasil dari Sumpah Pemuda dengan baik dan benar karena masih mendapat rintangan, yaitu harus berhadapan dengan pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu. Jadi di sini GAPI itu mencoba untuk menjadi wadah agar membentuk karakter bangsa Indonesia yang bersifat nasionalis, cinta tanah air, dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi dengan adanya organisasi-organisasi ini pada akhirnya mampu mewujudkan visi Indonesia merdeka seperti itu. Oke, video kali ini cukup sekian penjelasan mengenai partai-partai politik yang bermunculan pada masa pergerakan kebangsaan. Jika ada pertanyaan dan hal yang kurang jelas, bisa kita diskusikan di kolom komentar atau mungkin bisa menghubungi saya via email seperti itu. Jika ada hal yang mungkin miss atau salah penyampaian dari saya mohon maaf dan mohon dikoreksi, dan itu juga bisa teman-teman sekalian koreksi di kolom komentar seperti itu. Kurang lebih video pada kali ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Historia.